Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahun, kelas B5, mahasiswa PJJPAI Universitas Yewin Syah Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengertian atau penjelasan tentang ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning adalah istilah yang merujuk pada kitab-kitab tradisional dalam pendidikan agama Islam yang digunakan secara luas di pondok pesantren Indonesia. Kitab ini berisi pelajaran agama Islam yang mencakup berbagai ilmu seperti fikih atau hukum Islam, akidah atau keimanan, akhlak atau etika, tata bahasa Arab atau nahwu shorof, hadis, tafsir Al-Quran, serta ilmu sosial dan kemasyarakatan atau muamalah. Nama kitab kuning berasal dari warna kertas asli yang digunakan pada zaman dahulu, yang berwarna kekuning-kuningan. Meskipun saat ini sudah banyak dicetak di atas kertas putih modern, kitab ini juga dikenal sebagai kitab gundul karena tidak diberi harokat atau tanda baca vokal Arab, sehingga pembacanya harus menguasai tata bahasa Arab dengan baik dan memahaminya. Ruang lingkup kitab kuning sangat luas dan mencakup berbagai bidang keilmuan Islam dalam pesantren. Kitab kuning menjadi sumber utama untuk mendalami ilmu agama secara mendalam atau tafakuh. Isi kitab kuning tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga mencakup ke ilmu metodologi keilmuan Islam, sejarah, dan bahkan sains modern. Dalam bidang fikih, kitab kuning membahas berbagai cabang seperti fikih ibadah, fikih perkawinan, fikih perdagangan, fikih perbandingan mazhab, fikih kontemporer, fikih lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dari segi penyajian, kitab kuning dapat berupa mukhtasar atau ringkasan, syarah atau penjelasan yang panjang lebar, atau yang berada di antara keduanya. Selain itu, kitab kuning juga memiliki ciri khas dalam format yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu matan atau teks asli dan syarah penjelasan teks asli, yang biasanya disusun secara khas dalam tata letak halaman. Keunikan kitab kuning terletak pada format dan cara pembelajarannya yang khas di pesantren, di mana santri biasanya hanya membawa lembaran-lembaran tertentu yang akan dipelajari tanpa harus membawa seluruh kitab. Kitab ini juga menjadi tolak ukur kemahiran santri dalam memahami ilmu agama Islam. Secara historis, kitab kuning merupakan karya ulama klasik yang telah menjadi acuan normatif dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari hukum, etika, sosial, hingga politik dan ekonomi. Dengan demikian, kitab kuning bukan hanya sekedar teks keagamaan, tetapi juga merupakan warisan intelektual yang membentuk tradisi keilmuan dan budaya pesantren di Indonesia. Singkatnya, kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam tradisional di pesantren, dengan ruang lingkup yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman dan sosial, yang disajikan dalam format khas yang menggabungkan teks asli dan penjelasannya, serta menjadi fondasi utama dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu agama Islam di Indonesia. Demikian pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.